Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur dan senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala, di mana sore ini Allah menggerakkan hati kita kepada Allah, zat yang membolak-balikan hati. Maka tetapkanlah hati kita ini di atas ketaatan dan di atas agama kita, yaitu agama Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Tidaklah suatu kaum mendapatkan ilmu yang bermanfaat tidak lain dan tidak bukan karena hidayah. Karena hidayah, tidaklah seseorang datang ke majelis ilmu melalui media yang saat ini sudah berteknologi canggih. Menggunakan Zoom ini hanya belajar dari rumah atau dimanapun tempatnya bisa kita manfaatkan untuk menimba ilmu. Ini semua adalah kemudahan yang Allah berikan, yang patut kita syukuri. Dan ini semua tidak lain dan tidak bukan atas hidayah, petunjuk, sehingga Allah yang membalikkan hati kita, yang menggerakkan, yang membimbing, dan mengarahkan hati kita untuk bisa menuntut ilmu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambahkan dan tambahkan nikmat yang Allah berikan. Nikmat menurut Allah kadang cobaan bagi kita. Nikmat menurut Allah adalah sebuah kenikmatan bagi diri kita. Maka ada 2 poin. Nikmat menurut Allah adalah sebuah ujian menurut kita, yaitu proses menuntut ilmu. Nikmat menurut Allah adalah sebuah kenikmatan sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan manisnya iman. Siapa yang tak mau merasakan manisnya iman? Ummahat. Ya. Wajada bihinna halawatal iman, disebut dengan halawatul iman.
manisnya iman, nikmatnya ibadah, risih dan gelisahnya ketika bermaksiat adalah sebuah sifat seorang mukmin yang harusnya ada pada setiap mukmin. Pada pertemuan sore hari inilah kita mentadabburi, kita akan melanjutkan di pekan keempat ya kalau tidak salah. Kita akan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Alaysa kadzalik ya ummah? Bala Ustaz. Bala. Alhamdulillah biiznillah wa bi fadlillahi taala kita akan memulai kembali menelaah, mentadabburi ayat-ayat Allah melalui pendekatan al-lughatul arabiyyah. Dan kita akan coba pendekatan bahasa Arab ini melalui Al-Quran dan melalui As-Sunnah ala fahmis salafil ummah. Karena semua syariat harus sesuai dengan pemahaman yang dekat dengan Nabi, langsung berdialog dengan Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, lalu berikutnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, wa a'immatul arba' wal a'immatul mutaakhirin. Ya, imam empat mazhab dan para ulama ya mutaakhirin ya setelah imam empat mazhab. Baik, langsung saja di pertemuan sore hari ini Ummahat bisa membuka mushaf Al-Qur'annya. Kalau bisa mushafnya yang ada terjemahannya. Karena 3 poin yang akan senantiasa kita bahas terkait dengan poin pertama, terjemahan mushaf dikorelasikan dengan terjemahan lughah ya, cara bahasa, dan dilanjutkan dengan al-i'rab, memahami kalimat melalui susunan atau rumus bahasa Arab. Fahimtunna insyaallah Mahat? Insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Fatahtunna jami'an, apakah sudah dibuka mushafnya Mahat? Khalas? Walas Ustaz. Khalas. Alhamdulillah. Ya. Kita akan masuk ke dalam suratul Ikhlas. Dari judulnya sudah kita tahu ya, Ummahat ya. Nama suratnya namanya surat apa, Ummahat? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, kan dari nama suratnya dulu. Apa artinya Al-Ikhlas? Memurnikan keesaan Allah. Memurnikan keesaan Allah. Memurnikan Keesaan Allah. keesaan Allah. Itu yang ada di terjemahan ya? Iya Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Memurnikan keesaan Allah. Ya. Kalau kita pahami ikhlas, apa sih ikhlas itu, Ummahat? Terima ya, menerima. Menerima. Menerima apa? Menerima kata Ummu Aisyah. Ada lagi yang lain? Gak apa-apa, kita diskusi kan ya. Jangan Memberi Ustaz. Memberi tanpa meminta balasan. Oh, tanpa pamrih mungkin ya? Ya, maksudnya itu. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi yang ada di benak hati Ummahat nih, kata ikhlas ini identik dengan apa? Memberi tanpa pamrih. Ya, lalu ada lagi selain itu? Satu lagi? Selain Ummu Aisyah dan Ibu Pipin, Ibu Aini mungkin, Ibu Ida mau... Itu tadi Bu Aini Ustadz, bukan Oh, Ibu Aini. Iya, Aini Ya, Ustadz. afwan. Ya, Anda nggak lihat ya, mohon maaf. Ibu Aini. Ya. Ada lagi mungkin Ibu Nurmala, mungkin Ummu Aisyah.
Ridho Ustadz mungkin ikhlas ridho. Ridho. Ridho bahasa Arab ya. Hmm, Ya, kita bahas ya di sini. ya Ikhlas Ustadz. dari kata kholasa. Ikhlas itu adalah sebuah kata yang diambil dari kata kerja. Diambil dari kata kerja, yaitu kholasa. Kholasa. Ya, artinya menjadi murni, jelas, bersih. Ya. Maka secara bahasa ikhlas itu adalah ketulusan, kejujuran, integritas, loyalitas, atau kesetiaan. Kita bicara apa secara bahasa, lugatan ya, secara bahasa. Kan kita belajar bahasa Arab ya. Kita membahas secara bahasa. Secara istilah tidak kita detailkan, hanya saja kita hanya menyebutkan inti ya dari keikhlasan itu adalah memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Itu disebut dengan ikhlas. Ya. Oh, berarti kalau memurnikan segala sesuatu itu mengharapkan wajah Allah, kalau kita minta surga, beramal untuk mendapatkan minta surga, ikhlas tidak umat? Ikhlas Ustadz. Hah? Katanya Ikhlas. kata Ibu siapa tadi? Ibu Pipin memberi tanpa pamrih. Nah, beramal tanpa pamrih dong. Ya, Iya, kita pamrihnya diskusi itu ini. maksudnya hanya kepada Allah saja begitu pemahamannya. Kalau kepada manusia tidak. Oh, ya, Masya Allah. Ya, Seperti itu, Ustaz. iya betul. Kalimat ini sangat amat berbahaya nih Ibu Pipin. Iya. Memberi tanpa pamrih itu Nah, iya. hanya ditujukan untuk makhluk ya. Ya, ya. Karena kenapa demikian? Karena kita diperintahkan beramal itu untuk mendapatkan suatu tujuan. Apa tujuannya? Surga, ridho Allah, Allah, iya. harapan wajah Allah. Ya, jangan sampai ada ya ini kita sedikit ya melenceng sedikit lah. Ada terbiyatul aulad, ya, pendidikan anak-anak yang menyatakan bahwa ya kalau mengajarkan anak-anak itu harus ikhlas, jangan minta surga. Kalau ditanya kenapa kamu disuruh sholat, ya karena itu perintah Allah, ya bukan karena minta surga. Karena surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Nah ini menyesatkan nih umat. Ada parenting yang demikian, ini berbahaya. Makanya kita sampaikan, ya eh, istilah ikhlas ini sudah jauh 1400 tahun yang lalu dijelaskan bahwa melakukan sesuatu mengharapkan wajah Allah adalah sebuah keikhlasan. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Saya insya Allah. Insyaallah. Baik. Di sini umat diuji keikhlasannya nih. Ya, menuntut ilmu ini untuk mengharapkan wajah Allah atau karena ada udang di balik bakwan. Nah, hati-hati. Karena di kelas yang lain nih kita bicara ya, dulu itu kalau ditanya kenapa ikut belajar bahasa Arab? Karena ikut-ikutan. Karena teman ikut belajar bahasa Arab, jadi saya ikut belajar bahasa Arab. Kira-kira ikhlas gak tuh? Ikhlas gak, Omar? Enggak, Ustaz. Saya menuntut ilmu karena ikut sama temen. Kalau teman saya nggak menuntut ilmu, ya saya nggak. Kalau saya menuntut ilmu, ya kalau teman saya menuntut ilmu, saya ikutan. Pokoknya inilah begitu dekatlah dengan teman, sohib lah. Kira-kira ikhlas gak? Tidak. Tidak. Kalau kita bicara ikhlas itu dalam rangka ibadah kepada Allah, tidak. Kalau sudut pandangnya secara agama, ya
Kita menuntut ilmu nih karena tuntutan kita untuk bisa mengangkat kebodohan dan ingin mendapatkan ya ridha Allah. Bukan karena untuk bisa menjadi orang pintar nih, hati-hati. Kalau anak-anaknya di awal, anak-anak ummahat ditanya, ya, kamu belajar untuk apa? Untuk jadi orang pintar. Salah, ya. Bukan itu. Karena Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan, dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan ketakutan kepada Allah dan berharap kepada Allah. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Diawali dengan ayat pertama. Ya, silakan bisa dibaca umat ayat pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Huwallahu ahad. ahad. Ya. Artinya dulu. Apa artinya, Mas? Katakanlah Muhammad dialah Allah Katakanlah yang Muhammad Esa. dialah Allah yang Maha Esa. Semua sama ya, Departemen Agama. Katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, dialah Allah yang Maha Esa. Secara terjemahan mushaf, terjemahan bahasa. Katakanlah ditujukan kepada satu orang laki-laki yang bernama Muhammad. Huwa, dia, Allah. Ya, Allah itu adalah lafzun jalalatun. Lafaz yang ditinggikan, yang maha agung. Ya. Dan kata Allah harus diingat ummahat. Di dalam Islam Allah itu sebuah nama. Ya. Nama Tuhan. Nama Tuhan dari agama Islam siapa ummahat? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perbedaan bahasa dan perbedaan kita bicara definisi secara syariat Islam, ya. Kalau di agama lain, kata Allah itu adalah sebuah bukan entitas, bukan zat, tapi julukan, ya, yang dikatakan Tuhan, ya. Jadi Allah itu artinya Tuhan, bukan nama Tuhan, ya. Allah itu artinya Tuhan, bukan nama Tuhan. Ya, Allahnya Bani Israel, ya, namanya ada, namanya Yahweh. Allahnya umat Nasrani, ya, namanya Bapak, ya, anak, ya, Tuhan anak, Tuhan Bapak, istilah mereka demikian. Ya, jadi ini penyimpangan bahasa. Padahal nama Allah itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ya. Lalu Bani Israel dalam Taurat ada lafaz Allah. Kalau umat lihat di dalam Taurat bahasa Arab, ya. Dalam Injil bahasa Arab ada nama Allah. Nah, kalau Tuhan di dalam bahasa Arab namanya ilah. Ilahun. Ini asal kata nama Allah dari kata ilahun. Fahim tunna insyaallah? Fahim insyaallah. Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya. Jadi versi Islam, Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Dan nama-nama ilah diantaranya Allah untuk umat Islam. Ya. Ada Tuhan yang lain, ya, nama-nama Tuhan lain di agama lain, kan begitu. Nah, di agama Islam nama Tuhan agama Islam adalah Allah. Kalau Tuhannya sendiri bahasa Arabnya adalah ilahun. Seperti pada kalimat thayyibah, ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, jelas ya di sini. Jadi dialah Allah, sebuah nama zat pencipta langit dan bumi, bukan sebuah nama Tuhan, ya, ilah, bukan.
ya, tapi sebuah nama zat sang pencipta, ya, yang ahadun. Apa artinya ahadun? Yang esa. Satu. Yang esa, yang esa itu artinya yang hanya Yang hanya satu. satu. Ya. Kenapa bilangnya yang hanya satu? Karena di dalam bahasa Arab bilangan ada 3 angka 1. Yang pertama adalah ya wahidun. Yang kedua adalah awalun. Yang ketiga adalah ahadun. Semua secara bahasa artinya satu. Wahidun satu, awalun satu, ahadun satu. Ya. Yang berbeda adalah secara istilah. Wahidun adalah secara bahasa juga berbeda ya, detailnya beda. Kalau wahidun itu adalah angka, pada dasarnya angka. 1, 2, 3, wahidun 1, isnaini 2. Kan biasanya anak TK begitu ya, Ummahat. Ya. Iya. Nah, ya yang punya anak TK biasanya dengar, oh iya, TK Islam gitu ya, wahidun 1. Nah, itu angka itu. Wahidun adalah angka 1. Kalau awalun bukan angka, tapi tartib. Bilangan yang berurutan. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini namanya wahidun 1. Awalun artinya pertama. Asani, kedua. Ya. Asalif, ke berapa? Ketiga. Ustaz. Iya, jadi sebuah antrian kalau Ummahat ngantri atau di pelajaran kita kan bahasa Arab ya, ad-darsu awal gitu ya, ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Nah, pakainya ini. Nah, kalau ahadun adalah sebuah bilangan yang cuma ada 1, tidak ada kedua. Ahadun artinya hanya 1. Ya. Apa bahasa Inggrisnya? First. Hah? First yang Only ini. one. Only one. Only one. Or only one. The only one. Only one. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Ya, ada first, ada apa lagi? Ada kedua gitu ya. Itu kan yang ini nih, awal ya. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, ini secara bahasa. Lalu secara susunan. Nih, sudah dijelaskan nih. Susunannya huwallahu ahadun. Huwa dan Allah adalah Muhammad. mubtada. Iya, Kok Muhammad? Iya. Iya. Fokus ya, fokus. Fokus. Mohon fokus dulu. Kita hanya ya kurang setengah jam lagi lah, Ummahat. Kita fokus dulu ya. Nah, huwallahu adalah mubtada. Apa syarat mubtada sehingga huwa dan Allah menjadi mubtada? Yang pertama, bomir. Nah, kita mohon diingat kembali ataupun dicatat. Semua yang diawali, kalimat yang diawali dengan domir. Nah, kita kesampingkan kata kul ya, karena kul itu kata kerja. Kita belum pelajari kata kerja tuh. Anggaplah kata kerjanya dihilangkan dulu, maka menjadi susunan mubtada khabar. Ya, kul huwallahu. Huwallahu adalah mubtada. Huwa mubtada karena domir. Allah mubtada karena ada apa ini? Alif lam. Alif lam. Sahih. Dan ahadun adalah khobar. Kenapa ahadun khobar? Karena tidak ada alif Karena tidak ada alif lam. Atau win. bertanwin. Ustaz. Iya, bertanwin. Ya, mohon maaf ya Umar kalau Ana agak ya bertanya gitu ya. Karena kita butuh diskusi dua arah. Kalau hanya satu arah jadinya apa?
pengajian ya, kajian jadinya. Ya, kita munakosyah ya, berdiskusi ya. Baik, pahim tunna insyaallah. Fahimna Amin, insyaallah. insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ayat kedua. Silakan dibaca. Allahus samad. Allahus samad. Allahus somad. Atau kalau disambung Allahus somadu. Artinya Allah Allah tempat tempat meminta meminta segala segala sesuatu. sesuatu. Masya Allah, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalimatnya ini singkat, jelas, padat loh, Umat. Iya. Di terjemahannya kita detailkan. Allahus somad. Secara bahasa Allah sudah tahu ya. Nama Allah, nama Tuhan, nama Tuhan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. As-Samadu dari kata somada. Ya. Dari kata somada. Ya. Apa artinya somada? Ya. Ada yang tahu, Ummahat? Tempat meminta segala sesuatu. Tempat bergantung Ustaz. Tempat bergantung, tempat meminta, tempat kita berharap. Artinya segala amalan kita digantungkan dan disandarkan kepada Allah. Ya, disandarkan kepada Allah. Makanya kalimatnya adalah Allahus Samadu. As-Samad adalah nama apa? Nama masa lupa. Mubtada'nya Asmaul Husna. Oh, iya. Iya, kita bicara belum susunan nih. Mohon Iya, maaf. samad. Iya. Ya. As-Samad itu nama Asmaul Husna. Ya. Nama Asmaul Husna. Di mana As-Samad itu tempat kita bergantung. Coba bayangkan Ummahat. Kalau Ummahat menanamkan kalimat As-Samad, somada ini, kata somada. Ya, melindungi, ya Allah lah yang melindungi kita, ya tempat kita bertahan, tempat kita tabah. Somad itu, somada artinya menahan, melindungi, bertahan, ya tabah, ya tempat bergantung. As-Samad menjadi tempat bergantung. Ya, kalau ditanamkan pada diri seorang mukmin, apa yang terjadi? Hidupnya nggak pernah sedih, Ummahat. Ya, terhadap dunia ya. Dapat musibah, oh tempat bergantung kepada Allah, keluh kesah kepada Allah. Ada cobaan, bergantung kepada Allah. Meyakini bahwa semua takdir itu baik menurut Allah. Mungkin menurut kita belum tentu baik, tapi yang penting menurut Allah baik. Ya, sederhana kalimatnya. Kalau bicara susunan itu ayat kedua kita belum pelajari, Ummahat. Ya, nanti Ummahat akan belajar namanya susunan bukan mubtada khobar. Susunan di ayat kedua ini adalah na'at man'ut. Ya. Namanya apa? Na'at man'ut. Na'at man'ut ya. Bagi yang sudah ya, na'at dan man'ut. Na'tun wa man'utun ya. Bagi yang sudah pernah dengar dan sudah pernah belajar, sabar ya. Bagi yang belum, juga bersabar, nanti ada pembahasannya agar kita tidak melebar kemana-mana. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya ayat ketiga. Silakan dibaca. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah. Arti mushafnya, arti terjemahan. Allah tidak beranak, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Masya Allah. Ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ini kita bicara secara bahasa dulu, nanti baru susunan.
Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Yalid dari kata walada, yalidu. Walada, yalidu. Dari kata walada. Waladun ya, ummahat atau waladun ya? Walam. Ah, waladun kan anak kecil ya. Iya, Ustaz. Anak kecil asal usulnya dari mana? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Kan nggak mungkin dari tetangganya. Ya, ya, dari orang tuanya. Ya, walada yalidu. Dia dilahirkan kan. Nggak ada Iya. bertelur, nggak ada. Ya, manusia nih, kita bicara manusia. Ya. Nah, lam yalid wa lam yulad. Allah ya dikatakan di dalam ayat ini, di ayat yang ketiga, tidak melahirkan. Ya. Seperti siapa? Membantah siapa, Ummahat? Membantah Maryam. Nabi Isa. Nabi Isa Maryam Ustaz. kok dibantah? Maksud Membantah umat Nasrani. Iya, umat Nasrani Ustaz. Iya, ya. Membantah umat Nasrani bahwa ya Maryam melahirkan siapa? Isa Isa alaihissalam. ibnullah katanya. Isa anak Allah, ya. Lalu dijadikan Tuhan, ya. Akhirnya apa? Bingung deh. Maryam itu sebelum lahir dia menyembah siapa? Ya. Kan nggak mungkin ketika lahiran ya dia sembah anaknya sendiri. Ya, ini apa ya? Keyakinan yang membingungkan ya di agama Nasrani. Nah, walam yulad dan tidak apa? Diperanakan. Diperanakan atau dilahirkan. Membantah siapa? Membantah Sekali. orang-orang yang meyakini ya bahwa tidak ada Tuhan. Apa tuh? Agama apa tuh? Nggak punya agama ya? Apa yang Ateis. nggak punya agama? Ateis. Ateis. Mereka bertanya, nih, ahli filsafat nih, ya ini teruntuk yang kuliah keagamaan di Indonesia, ada pelajaran filsafat ya. Kalau filsafatnya berkaitan dengan ilmu dunia sih nggak masalah. Kalau filsafatnya berkaitan dengan ilmu agama, ya banyak yang menjadi gila, ya sehingga kerancuan dalam ilmu akidah ini melebar kemana-mana, ya. Mereka meyakini kalau misalkan turun hujan, ya misalkan basah, jalanan basah karena apa, Umar? Kena air ya. Karena turun Hujan. hujan. Ada sebabnya kan gitu. Ya. Bumi diciptakan oleh Allah. Allah. Lalu Allah diciptakan oleh Tidak ada. Tidak ada. pertanyaan itu muncul. Diri sendiri. Ya. Itu pertanyaan klasik itu dari zaman dahulu sampai sekarang tuh, ahli filsafat. Kata Imam Syafi'i, orang belajar ahli filsafat itu ya insya Allah akan menjadi gila. Ya, karena nggak tahu Tuhan gitu ya. Ya, siapa yang menciptakan Tuhan? Ya, berbahaya. Makanya di sini dibantah walam yulad dan Allah tidak dilahirkan. Manusia dilahirkan, binatang dilahirkan, makhluk dilahirkan. Tapi kalau pencipta tidak dilahirkan. Paham tunan insyaallah? Paham insyaallah. Insyaallah. Ya, di ayat ketiga ini tidak belajar mubtada khobar ummahat. Nanti ini bocoran sedikit saja, ummahat di pelajaran di ayat ketiga ini akan dibahas di pelajaran-pelajaran yang masih jauh ya, berkaitan dengan fiil, kata kerja. Ya, kata kerja. Kata kerja, ini ada dua kata kerja. Lalu kemasukan lam. Nah, ini sedikit informasi. Kalau ummahat melihat di dalam Al-Quran ada kata lam, ataupun di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab ada kata lam, pasti setelahnya kata kerja. Itu bocorannya. Ya, nggak mungkin isim, kata benda, nggak mungkin. Karena lam itu terus menempel dan wajib menempel dengan fi'il. Pahim tunna? Insyaallah. Insyaallah. Iya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan, Ummahat? Ya.
Sampai di sini penjelasannya terlalu cepat atau cukup, Ummahat? Cukupan Ustaz. Cukup Ustaz. Cukup ya. Cukup Ustaz. Ya. Nah, ada di kelas lain itu minta, oh diulang lagi Ustaz. Oh diulang-ulang terus. Oh ternyata kecepatan. Ya. Kalau ini cukup ya. Kalau cukup, alhamdulillah. Kita lanjutkan pada poin yang keempat. Ayat keempat silakan dibaca, Ummahat. Walam yakul Walam lahu yakul lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Masya Allah. Artinya apa? Dan tidak ada sesuatu yang setara Dan dengan tidak ada dia. setara Yang dengan setara dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Coba resapi di dalam hati. Ya, siapa sih makhluk yang bisa menyamai Allah? Nggak ada. Ya, yang kita muliakan dan kita agungkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang tidak pernah ketemu Nabi, ya, lalu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, doa orang ini pasti terkabulkan. Pernah dengar kisahnya? Ada salah satu tabi'in hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak sempat ketemu Nabi. Kan orang yang tidak sempat ketemu dengan Nabi lalu dia beriman kepada Nabi bukan disebut sahabat. Sahabat itu yang bertemu dengan Nabi dan juga beriman kepada Nabi. Siapa? Ya. Yang itu Karena Pak Ustadz yang dia waktu itu kan ketemu Nabi Muhammad di Madinah. Terus orang tuanya sakit itu ya, ibunya sakit terus dia ya, nggak sempat birrul ketemu Nabi walidain. Muhammad ya. Masya Allah. Dengan Lupa sebab namanya birrul walidain. Ya. Namanya dia ingin mendapatkan gelar sahabat tapi nggak jadi. Karena nggak ketemu Nabi. Ketemu oleh para sahabat Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu Nabi karena merawat ibunya yang sakit dari Yaman. Namanya dari kota Al-Qarn. Namanya Uwais Uwais Al-Qarni. Iya, wise. Coba bayangkan. Ada orang-orang soleh. Ya, doanya langsung diterima, diijabah. Bahkan Umar bin Khattab aja ya minta doa sama dia, ya. Luar biasa. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Istilahnya di atas langit ada langit lagi, Ummahat. Ya. Ada orang baik di sekitar kita, ya pasti ada lagi yang lebih baik, ya. Nah, kalau ini tidak ada yang setara, coba bayangkan, nggak ada yang setara, ya, nggak ada yang setara dengan yang lainnya kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita bahas secara bahasa. Walam yakun, ya, kalau kita bicara berbahasa ya, dan tidak ada atau tidak menjadikan, ya, yakun itu dari kata kana yakunu, kata kerja ya. Nah, artinya adalah menjadi, ya. Karena bersambung dengan kata yang lain, ya artinya bukan menjadi lagi tapi tidak ada. Lam itu artinya tidak. Dan tidak ada lahu, ya, segala sesuatu yang dengannya yang berkaitan dengan Allah, kufuan, ya, dari kata kaffa yakufu, ya, dari kata kaffa yakufu, ya, artinya apa? Menahan diri. Artinya apa? Secara bahasanya menyangkal, menghentikan, menundukkan, meninggalkan, memutuskan, menyerah. Oh, jadi satu paket, artinya tidak ada yang bisa, ya, atau tidak ada yang setara dalam hal menyangkal, menghentikan, menundukkan, meninggalkan, memutuskan. Semua keputusan itu dalam bentuk takdir di tangan siapa? Di tangan Allah. Di tangan Allah. Ya. Siapa yang menundukkan seluruh alam semesta ini? Allah. Ya. Siapa yang bisa menghentikan seluruh alam semesta ini? Allah. Ya.
Artinya kita ini rendah umat. Ya, sehebat-hebatnya kita, tetap kita ini makhluk yang rendah di hadapan Allah. Ya, dianggap rendah karena tiap hari dosa yang kita lakukan. Ya, harusnya ayat ini menenteramkan hati kita, ya Allah. Betapa rendahnya kita, betapa besarnya kekuasaannya, karena tidak ada yang setara dengannya. Ya, gimana mau bisa sombong? Ya, istilahnya kan begitu. Ada orang kok sombong banget ya. Dia nggak tahu Tuhannya. Banyakan orang sombong karena dia tidak tahu siapa yang menciptakannya. Ya, sifat-sifat yang yang menjadi sang pencipta ini seperti apa? Nggak tahu mungkin ya. Ya. Padahal kita ini tempat kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Harapan kita pada Allah. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Secara rumus ya, susunan ini juga diawali dengan kata kerja yang mahat. Ya. Kemarin kita sempat membahas ya bahwa kalimat yang diawali dengan kata kerja bukan susunan mubtada khobar. Ya, bukan susunan mubtada khobar. Ayat 1 pun kalau kulnya dibaca diikuti dengan kata ya, yang lainnya, maka ini bukan susunan mubtada khobar. Huwallahu ahad menjadi bukan susunan mubtada khobar. Jadi susunan fiil ya, akan tetapi di dalam fiil itu ada mubtada khobar seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Ustaz, afwan tadi Oke. kalimat yang awalnya apa Ustaz? Yang jadinya bukan mubtada khobar, afwan Ustaz. Kata yang kalimat yang diawali Kalimat dengan yang- kata kerja. Ya. Kalimat yang diawali dengan kata kerja bukan susunan mubtada khobar. Tapi susunan fiil. Fiil aja enggak, ada fiil, fa'il, maf'ul, itu belum kita pelajari. Ada fiil, fa'il, maf'ul. Fiil adalah kata kerja, fa'il adalah subjek, maf'ul adalah objek. Ini bocoran aja ya, Ummahat. Ya, jadi Ummahat tidak kaget nanti ketika belajar, yang diawali kata kerja mubtada khabar bukan ya? Oh, bukan. Dia namanya fiil, fa'il, maf'ul. Akan tetapi di ayat yang pertama ada kata kerja. Berarti susunannya adalah fiil, fa'il, maf'ul. Kan begitu. Hanya saja nanti setelah fiil, fa'il, lalu ada maf'ul. Di dalam fiil, di dalam fa'il ataupun di dalam maf'ul itu terdapat susunan mubtada khobar. Begitu. Jadi dia saling menempel Ummahat. Saling terikat. Yang membedakan itu awalannya ya. Kalimat yang diawali dengan benda, kata benda atau isim, pasti dia adalah susunan mubtada khobar. Ya. Awalnya, kita bicara awalnya. Ya. Kalau diawali dengan kata kerja, pasti dia adalah susunan fiil, fa'il, maf'ul. Fiil, fa'il, maf'ul. Iya. Ya, istilahnya begini Mahat. Kalau susunan yang diawali dengan isim, itu dia cuman suami istri aja tuh, mubtada khobar ya. Kita anggap seperti suami istri gitu ya. Belum punya anak. Ya, pasutri gitu ya. Biar mudah dipahami. Ya. Ketika diawali dengan fiil, jadilah punya anak. Namanya fiil, fa'il, maf'ul. Jadi ada 3. Ada 3 kan? Iya, ibunya, bapaknya, dan anaknya. Ya, biar gampang dicerna Ummahat. Ya, pahim tunan insyaallah. Insyaallah. Hal min sualin, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Mafi soal? Ya, pertanyaan tentang bahasa Arab ataupun yang lainnya boleh silakan kita buka tanya jawab ya Umar, karena ini surat Al-Ikhlas pendek, alhamdulillah. Insya Allah di bulan depan, pekan keempat kita akan coba membahas suratul Lahab. Atau suratul Masad. Di mushaf lain ada judulnya namanya suratul Masad. Nah, di mushaf Departemen Agama, kalau tidak salah suratul Lahab ya. Alaysa kadzalik? Lah, Ustaz. Bala. Ya, insya Allah ta'ala. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, alhamdulillah. Di antara Ummahat ada yang belum dikoreksi tugasnya? Ada tidak? Atau sudah semua? Di sini saya cek, kalau tidak salah sudah semua ya. Kalau nanti ada yang tertinggal, mohon nanti diinfokan ya Ummahat. Ya, karena kita akan merekap ya akhir bulan ya, merekap nilai ya bagi Ummahat yang belum menyetorkan atau sudah sudah disetorkan tapi belum dikoreksi, terlewat mungkin ya, bisa diinfokan kembali. Ya, bagi yang belum segera, tidak ada istilah terlambat Ummahat. Ya, ini luar biasa, nggak ada istilah terlambat. Ya, yang mau menyetorkan di rapel boleh silakan. Kan pertama, kedua, ketiga ya. Pertama dan kedua saja ya. Baik. Maafi soal? Tidak ada, Ustaz. Insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini ada yang tidak bisa hadir karena hujan deras ya. Wifi mati ya, Ibu Mida. Jadi mohon di absennya izin ya, Ibu Ummu Aisyah. Ini masuk, Ustaz, baru izin keluar. Tadi masuk Oh, midahnya. masuk tadi ya. Bu Oh Aini iya. juga tadi masuk, cuma mungkin petirnya kan emang lagi kencang banget ya, Ustaz. Tadi keluar. Itu. Nah. Ya, Ustaz. Merata berarti hujannya merata. Iya, alhamdulillah. Ya, ini waktu mustajab nih Ummahat. Lagi menuntut ilmu, turun hujan, ya. Doanya ada waktu untuk berdoa, waktu yang mustajab untuk berdoa insya Allah. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita akan akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, halal, thayyiban, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak ada tugas. Kita akan mulai lagi tugas di pekan depan di bulan Juni ya, insya Allah, dengan tugas normal lagi nih, pekan pertama, kedua, ketiga Ummahat. Insya Allah ada tugas lagi. Ya, mohon disiapkan. Baik. Hadza ma aqulu lakum. Kita tutup pada pertemuan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair.